Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem IoT untuk monitoring kualitas air sungai berbasis sensor pH dan kekeruhan. Adapun anggota kelompok kami adalah pertama Rahmat Hidayat Siragar, kedua saya sendiri Mardiana, ketiga Eta Serasiagian, keempat Imam Fatuk Rahman, dan kelima Ardiansyah. Latar belakang, air merupakan sumber daya penting bagi kehidupan, di mana sungai berperan besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, meningkatnya aktivitas manusia menyebabkan penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran lingkungan. Perkembangan teknologi Internet of Things memungkinkan pemantauan kualitas air secara real-time menggunakan sensor dan konektivitas internet. Sungai Cicarang masih dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga kualitas airnya perlu dipantau secara berkelanjutan. Parameter pH dan kekeruhan dipilih karena merupakan indikator dasar kondisi air, sehingga melalui sistem IoT berbasis sensor pH dan kekeruhan diharapkan diperoleh informasi kualitas air sungai secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Di slide ini kita masuk ke rumus masalah. Ada 3 hal utama yang ingin kami bahas. Yang pertama, kami ingin melihat bagaimana untuk memonitor kualitas air sungai. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengukur pH dan kekeruhan air seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana menampilkan data dan lewat platform IoT supaya bisa dipantau di dunia. Nah, di slide ini adalah tujuan dari penelitian kami. Tujuan pertama yaitu merancang sekaligus mengimplementasikan sistem monitoring kualitas air berbasis IoT. Jadi, ya konsep tadi dengan kemudian ada tingkat kekeruhan air sungai menggunakan sensor supaya datanya lebih akurat dan otomatis. Dan tujuan terakhir, menampilkan data kualitas air tersebut secara real time melalui internet sehingga kondisi air bisa dipantau kapan saja dan dari mana saja. Nah, selanjutnya di sini ada kita masuk ke Internet of Things-nya atau yang disebut sebagai IoT. IoT itu adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet sehingga perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Nah, di dalam sistem IoT biasanya ada sensor, sistem pemrosesan, dan modul komunikasi. Nah, sensor kemudian diproseskan dalam bentuk informasi. Dalam penelitian ini, IoT digunakan untuk memonitoring kualitas air sungai, di mana sensor pH dan kekeruhan terhubung langsung ke pengguna sehingga pemantauan bisa dilakukan dari jauh dan secara berkala. Baik, di sini alat dan bahan yang kami gunakan terdiri dari perangkat keras dan juga perangkat lunak. Di mana perangkat keras terdiri dari PCB atau print circuit board. Ini merupakan papan sirkuit tempat semua komponen-komponen kecil yang akan terhubung langsung dengan api. Kemudian ada ESP32. ESP32 ini merupakan sebuah mikrokontroler utama atau otak dari proyek yang kami lakukan ini. Jadi ESP32 ini berfungsi untuk membaca data dari sensor, mengolahnya dan mengirimkannya ke platform IoT, di mana platform yang kami gunakan yaitu Blink. Kemudian ada juga RTC atau Real Time Clock. RTC ini merupakan modul waktu atau jam secara real time. Kemudian ada kartu microSD. Kartu microSD kami gunakan untuk sebagai media penyimpanan data yang sudah diambil. Kemudian kami menggunakan 2 sensor, di mana sensor pH dan juga sensor TDS atau Total Dissolved Solid. Sensor pH ini digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan air. Jadi outputnya itu berupa sinyal listrik yang dibaca oleh ESP32. Kemudian ada sensor TDS atau Total Dissolved Solid. Jadi sensor ini tuh untuk mengukur jumlah padatan terlarut dalam air seperti mineral atau garam. Kemudian kami menggunakan kabel USB yang difungsikan untuk menghubungkan ESP32 ke laptop pada saat menguploadkan program. Ada juga kabel jumper sebagai kabel penghubung antar PCB terhadap komponen-komponen yang digunakan. Kemudian yang pastinya kami menggunakan laptop untuk menulis kode program dan menguploadnya ke ESP32. Jadi untuk perangkat lunaknya terdiri dari 2, yaitu Arduino IDE atau software untuk menulis kode program dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian ada platform IoT Blink. Jadi platform IoT Blink ini kami gunakan untuk membuat antarmuka atau dashboard di smartphone ataupun web. Itu seperti tombol, tampilan, grafik, dan notifikasi. Jadi untuk memantau data dari sensor dan mengontrol perangkat dari jarak jauh secara real time. Jadi
Lokasi yang kami ambil dalam pengambilan data ini dilakukan di Sungai Secarang yang terletak di daerah Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi lokasi ini kami pilih karena sungai ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas, sehingga kondisi kualitas air perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan secara berkala. Untuk lokasi mapnya terlihat seperti di sini. Nah, dia letaknya pas di samping jembatan pertama. Di sini ada hasil sensor pH yang kami dapatkan. Dari hasil sensor pH yang kami dapatkan dan sensor TDS, seluruh totalnya adalah jumlah data yang kami dapatkan adalah 1.795 sampel. Untuk parameter pH-nya, rata-ratanya sebesar 7,62 dan minimumnya 5,64, maksimumnya sebesar 9,41 dan standar deviasinya sebesar 1,12. Untuk ketentuan asamnya, asam itu lebih kecil dibanding dengan 6,5. Untuk basanya lebih besar dibanding 8,5. Untuk kelayakan pH ini, untuk kelayakan sensor pH ini sangat layak ya, karena lebih banyak data yang layak sebesar 1.103 data. Untuk ketidaklayakannya sebesar 692. Dan di samping ini ada gambar grafik dari sensor pH yang kami dapatkan. Di situ grafiknya tidak begitu stabil, cuman ada beberapa angka yang selalu menghasilkan sensor yang terus bekerja secara maksimal. Nah, itu untuk hasil sensor TDS yang kami dapatkan adalah untuk parameter TDS rata-ratanya adalah sebesar 415,47 ppm dan minimumnya sebesar 0 ppm, maksimumnya sebesar 596,6 ppm dan standar deviasinya sebesar 254,13 ppm. Kelayakan TDS ini sangat jauh di atas layak ya, karena kelayakannya sangat minim sebesar 578 data atau lebih kecil dibanding dengan 500 ppm. Untuk ketidaklayakannya sebesar 1.217 data atau lebih besar dari 500 ppm. Dan untuk hasil grafik yang kami dapatkan adalah seperti yang di samping ini, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu menunjukkan 1-5 ya, sebesar seberapa banyak data yang diperlukan atau dikeluarkan oleh sensor TDS yang telah kami lakukan penelitiannya. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kualitas monitoring air yang telah kami lakukan. Jadi di sini tanpa tampilan platform IoT Blink pada HP, di sini terdapat nilai pH dan TDS, tegangan pH dan TDS. Untuk nilai pH itu berada pada nilai 7%. Dari data yang kami ambil itu maksimal nilai pH yang kami dapatkan itu sekitar 9%. Untuk nilai TDS yang kami dapat ini tinggi di kisaran di nilai 100%. Untuk nilai tegangan pH itu berada pada 2 volt, tegangan TDS 3 volt. Untuk rentang nilai tegangan pH dan TDS itu dari 0 sampai 5 volt karena kami menggunakan microcontroller ESP32. Nilai tegangan maksimal ESP32 itu berada pada 3,3 volt. Nah, di sini tanpa alat yang sudah kami buat dan kami uji pada sungai, tepatnya di daerah Sungai Carang. Berdasarkan hasil pengujian kami ini dapat disimpulkan sistem IoT berhasil kami rancang dan kami implementasikan dengan baik menggunakan ESP32, sensor pH dan sensor TDS. Dari hasil pengujian menunjukkan nilai pH umumnya berada pada kondisi netral, namun parameter TDS masih menunjukkan tingkat zat yang tingkat zat terlarut yang tinggi. Dengan demikian, sistem ini efektif dan efisien untuk pemantauan kualitas air sungai secara berkelanjutan, baik secara langsung maupun jarak jauh. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.